umat muslim dengan perantara Rasulullah Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran yang terjadi selama 23 tahun, yang dimana salah satu peristiwa yang paling mendalam sejarah Islam, karena ia tidak hanya menuntut umat manusia dalam aspek teologis dan spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, hukum, dan etika. Berikut pengumpulan Al-Quran ada dua. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW, yang dimana Umi Qayyim diterima Muhammad SAW pada faktanya pelihara sebagai dari pemusnahan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menyimpan ke dalam dada atau mengamalkannya. Yang kedua, merekam secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis pelapor koma, tulang-tulang, dan lain-lain. Berikut keduanya yaitu pada masa Abu Bakar, yang dimana pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi kekacauan di kalangan umat Islam yang ditimbulkan oleh orang yang murtad di bawah pimpinan Musailama al-Kadzdzab. Hal ini mengakibatkan terjadinya perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Tragedi Yamamah ini menggugah hati Umar bin Khattab untuk meminta kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah mushaf. Umar khawatir Al-Quran akan berangsur-angsur hilang bersama dengan meninggalnya para penghafalnya. Berikut judul kedua yaitu studi Al-Quran tentang pengendalian diri, yang dimana pengertian pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengontrol nafsu dan emosi sendiri dikenal sebagai pengendalian sendiri. Pengendalian atas tingkah laku seseorang dikenal sebagai kontrol diri. Konsep pengendalian diri dalam Al-Quran yaitu konsep self-control merupakan suatu konsep kemauan untuk mengontrol dirinya. Dalam perspektif Islam dikenal dengan mujahadah an-nafs. Berikut layangan bimbingan konseling Islam sebagai upaya meningkatkan kontrol diri. Yang pertama yaitu tahlili, yang dimana berarti membersihkan diri dari sifat tercela. Kedua, tahalli, yang dimana pengisian diri dari sifat terpuji atau menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Yang ketiga, tajalli, ialah hilangnya hijab dari sifat-sifat kebasyirannya. Yang keempat, metode pengendalian diri dalam Al-Quran, yang dimana zikir dan sholat. Yang kedua, puasa sebagai latihan pengendalian diri. Yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Nah, berikut judul ketiga yaitu studi Al-Quran dan relevansi di kehidupan sehari-hari, yang dimana pengertian studi Al-Quran ilmu yang disiplin yang mempelajari segala aspek terkait Al-Quran, mulai dari sejarah turunnya bahasa, konteks sosial, stories, metode penafsiran, sehingga prinsip. Nah, berikut aspek utama studi Al-Quran. Yang pertama yaitu asbabun nuzul, yang dimana pemahaman konteks historis turunnya ayat membantu menghindari penafsiran yang kaku atau terpisah dari realitas. Yang kedua, tafsir kontekstual, yang dimana mengaitkan ayat dengan isu kontemporer seperti hak asasi manusia. Yang ketiga, ijaz Al-Quran, keajaiban Al-Quran dalam bidang ilmiah seperti deskripsi embrio dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Yang keempat, hermeneutika Islam, yang dimana yang memadukan tekstualitas dan kontekstualitas yang memungkinkan Al-Quran diaplikasikan dalam dinamika sosial umum atau modern. Berikutnya, relevansi studi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembentukan karakter dan moral. Yang kedua, penyelesaian masalah sosial dan keluarga. Yang ketiga, etika profesional dan ekonomi. Yang keempat, ketahanan mental dan spiritual. Dan kelima, pengolahan media dan teknologi. Yang keenam, kepemimpinan dan keadilan sosial. Judul berikut yaitu Al-Quran dan transformasi sosial bagi umat Islam, yaitu pengertian transformasi sosial adalah secara etimologi istilah transformasi sosial adalah gabungan dari dua kata yaitu transformasi dan sosial. Transformasi dalam ensiklopedi umum merupakan ilmu eksakta yang kemudian diintrodusir ke dalam ilmu sosial dan humaniora. Berikut paradigma Islam tentang transformasi sosial, yaitu salah satu misi terbesar Islam sebagai sebuah ideologi
Ideologi sosial adalah sebagaimana mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai transformasi sosial. Nah, berikut kerangka teoritis Al-Quran untuk transformasi sosial, yaitu beberapa konsep kunci dalam Al-Quran yang sering dipakai untuk menjelaskan bagaimana perubahan sosial terjadi. Yang pertama yaitu Al-Ibtala, yang dimana ujian atau seleksi sosial. Yang kedua Al-Takhir, yang dimana atau Al-Tamsin atau Al-Tamkin. Yang ketiga model normatif atau nilai-nilai Al-Qur'ani. Transformasi sosial dan perubahan masyarakat. Untuk melakukan transformasi, umat Islam menurut Kuntowijoyo harus mengedepankan dua metode, yaitu satu, nilai-nilai normatif itu diaktualkan langsung menjadi perilaku. Nah, berikut mekanisme transformasi bagaimana Al-Quran bekerja dalam prakteknya, yaitu pertama, pendidikan dan pembentukan karakter. Yang kedua, keluarga sebagai unit transformasi sosial. Yang ketiga, hukum dan institusi atau syariah atau fikih. Dan keempat, ekonomi dan etika bisnis. Yang kelima, era digital. Nah, berikut judul terakhir yaitu dinamika struktur kemukjizatan Al-Quran, yaitu pengertian mukjizat Al-Quran berasal dari kata abzaza yu'zizu iza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Berikut unsur-unsur mukjizat. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu dengan cara yang hanya bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk aneh yang menyimpang dari hukum alam. Yang ketiga, bukti kebenaran pengakuannya bahwa ia menyebut dirinya rasul. Yang ketiga, tidak ada yang mampu melakukan mukjizat seperti saingan. Nah, yang berikut dimensi balaghah sebagai mukjizat Al-Quran. Balaghah secara bahasa mengantarkan pemahaman kepada seseorang dengan sebaik-baiknya, sedangkan menurut istilah balaghah adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ungkapan yang benar dan fasih dengan makna yang jelas. Berikut aspek ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu aspek kebahasaan, yang kedua aspek ilmu pengetahuan, yang ketiga aspek berita goib, yang keempat aspek syarat ilmiah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Kak Aidia kepada Kak Aidia, kami persilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Nabila Ida Sifa. Saya ingin bertanya, sebutkan metode pengendalian diri dalam Al-Quran. Berikut saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Aidia, yang dimana sebutkan metode pengendalian diri dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu zikir dan sholat. Yang kedua, puasa sebagai latihan pengendalian diri. Yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Yang akan bertanya Kak Nadia, kepada Kak Nadia kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia Putri. Saya ingin bertanya kepada Elwin, sebutkan aspek ijaz Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nadia, yaitu sebutkan aspek ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu aspek kebahasaan, yang kedua aspek ilmu pengetahuan, yang ketiga aspek berita goib, yang keempat aspek syarat ilmiah. Terakhir yaitu penutupan sepatah dua kata dari pemateri. Kami persilakan. Cukup sekian dari presentasi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.